Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Ghost Train yang dirilis pada tahun 2006. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang remaja SMA bernama Nana dan juga adik perempuannya bernama Noriko yang sedang berjalan menuju stasiun kereta api. Mereka berdua sedang dalam perjalanan ke sekolah mereka masing-masing. Kemudian Noriko pun berpapasan dengan teman sekelasnya yang bernama Takeshi. Noriko merasa heran mengapa wajah Takeshi terlihat panik dan dia pun mulai menanyakan hal itu pada Takeshi. Takeshi pun menjawab jika dirinya merasa takut setelah bertemu dengan seorang wanita misterius yang mengatakan jika Takeshi sebentar lagi akan mati. Wanita itu berkata demikian karena Takeshi mengambil sebuah tiket kereta api milik seorang wanita bernama Yaiko. Mendengar hal itu, Nana pun mencoba menenangkan Takeshi dengan mengatakan jika hal itu tidak mungkin terjadi pada Takeshi dan Takeshi akan baik-baik saja. Lalu Takeshi pun segera naik ke keretanya. Tapi di dalam kereta itu anehnya hanya ada Takeshi saja. Tiba-tiba saja sosok wanita misterius yang bertemu Takeshi sebelumnya muncul di sana dan langsung menarik Takeshi keluar dari dalam kereta tersebut. Dari sini bisa kita pastikan Takeshi telah meninggal dibunuh oleh arwah misterius itu. Kemudian scene pun berpindah dengan memperlihatkan Noriko dan Nana. Saat ini mereka berdua sedang menuju ke rumah sakit untuk menengok ibu mereka yang sedang sakit. Di tengah perjalanan mereka berdua melihat pada papan pengumuman terdapat kertas orang hilang yang menyatakan jika Takeshi telah menghilang. Seketika Noriko pun tidak percaya akan hal itu dikarenakan kemarin dia baru saja bertemu dengan Takeshi. Nana pun meminta Noriko untuk tetap tenang dan berdoa agar Takeshi bisa ditemukan. Lalu sampailah mereka di rumah sakit tempat ibu mereka dirawat. Ibu mereka menderita penyakit pada hatinya yang mengharuskannya untuk tinggal di rumah sakit. Nana hanya tinggal bersama dengan ibu dan adiknya yaitu Noriko saja. Demi memenuhi kebutuhan keluarganya, Nana memiliki pekerjaan sampingan sebagai penjaga toko. Di sekolahnya, Nana merupakan siswi yang teladan, tapi dia tidak memiliki teman dekat. Ini dikarenakan Nana yang jarang bersosialisasi dengan teman sekelasnya akibat kesibukannya mengurus rumah dan bekerja sepulang sekolah. Nana memiliki cita-cita untuk berkuliah di luar negeri, tapi mengingat ibu Nana yang sakit-sakitan, kemungkinan besar mimpi Nana tidak akan terwujud. Ketika berada di rumah, Nana menemukan tiket kereta api yang sama seperti yang ditemukan oleh Takeshi sebelum dia menghilang. Noriko menjelaskan jika tadi dia sempat menemukan tiket itu di stasiun dan dia berniat untuk mengembalikan tiket itu kepada pemiliknya. Keesokan harinya, Noriko mengajak Nana untuk mengunjungi ibu mereka lagi. Namun Nana tidak bisa ikut dikarenakan dirinya yang harus bekerja per waktu. Dengan terpaksa, Noriko pun pergi sendirian ke rumah sakit. Seusai mengunjungi ibunya, Noriko pun segera pulang dengan menaiki kereta api. Saat sedang di stasiun kereta api, Noriko melihat sosok Takeshi berada di sana. Merasa khawatir pada Takeshi, Noriko pun segera menghampiri Takeshi. Namun Takeshi menghilang begitu saja. Tak lupa Noriko juga menelpon Nana untuk memberitahukan bahwa dia bertemu dengan Takeshi. Nana yang baru pulang kerja akhirnya menerima pesan dari Noriko. Dengan cepat Nana pun pulang ke rumah untuk mengecek keadaan dari Noriko. Tapi sampai di sana Noriko ternyata belum pulang. Kemudian Nana pun berinisiatif untuk pergi ke rumah Takeshi untuk menanyakan keberadaan dari Takeshi dan juga Noriko. Akan tetapi sampai di rumah Takeshi terlihat sangat berantakan. Nana pun segera berkeliling rumah Takeshi dan di sana dia bertemu dengan sosok Takeshi. Anehnya Takeshi yang saat ini bertemu dengan Nana terlihat sangat menyeramkan. Di saat akan pergi dari rumah itu, Nana pun bertemu dengan ibu Takeshi yang ternyata sedang bersembunyi di dalam lemari. Ibu Takeshi terlihat sangat takut akibat Takeshi yang bertingkah sangat aneh. Kemudian Nana dan ibu Takeshi pun segera pergi kantor polisi untuk melaporkan bahwa mereka melihat Takeshi di rumah. Namun setelah polisi datang dan memeriksa rumah Takeshi, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Mereka pun menganggap bahwa Nana hanya berhalusinasi melihat Takeshi. Kemudian Nana pun segera pulang untuk beristirahat. Saat tertidur pulas, Nana mengalami mimpi buruk tentang Noriko. Paginya, Nana menerima telepon dari pihak perusahaan kereta api yang mengabarkan jika mereka menemukan keberadaan dari Noriko. Dengan cepat Nana pun pergi ke stasiun kereta api. Di sana pemimpin perusahaan kereta api mulai memutar sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan Noriko sedang berjalan di stasiun kereta api pada tengah malam. Kejadian itu disaksikan langsung oleh petugas yang berjaga malam bernama Shunichi.
Shunichi mengaku jika dia telah mencoba mencari Noriko di sekitar stasiun, namun dia tidak bisa menemukannya. Saat menonton rekaman CCTV itu, Nana menyadari jika di belakang Noriko ada sosok bayangan hitam sedang mengikuti Noriko. Nana pun meminta para petugas dan petinggi perusahaan kereta api untuk melihat sosok bayangan hitam tersebut. Akan tetapi Shunichi malah menyangkal perkataan Nana dan menganggap bahwa Nana salah lihat. Pada akhirnya mereka pun menganggap bahwa Nana hanya berhalusinasi melihat bayangan hitam. Seusai pertemuan itu, Nana langsung menemui Shunichi. Nana tahu jika Shunichi melihat sosok bayangan hitam di belakang Noriko dalam CCTV tersebut. Nana pun meminta tolong pada Shunichi agar dia mau membantu Nana mencari keberadaan dari Noriko. Akan tetapi Shunichi menolak permintaan Nana. Sebenarnya Shunichi ingin menolong Nana, namun Shunichi takut jika dirinya dimarahi oleh atasannya lagi. Pada saat Shunichi melihat Noriko di stasiun, sebenarnya dia sempat dikagetkan oleh kehadiran sosok hantu wanita misterius. Akan tetapi Shunichi tidak mengatakan hal itu pada atasannya karena mereka pasti tidak akan percaya dan ujung-ujungnya Shunichi akan dimarahi. Keesokan harinya Nana kembali datang ke stasiun untuk mencari keberadaan Noriko. Di sana dia pun bertemu lagi dengan Shunichi. Nana meminta Shunichi untuk memperlihatkannya daftar nama barang hilang serta pemiliknya. Dalam daftar itu, Nana menemukan beberapa barang yang sama, yaitu tiket merah yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Yaiko. Tiket milik Yaiko itu sudah beberapa kali dibawa ke tempat penitipan barang hilang oleh beberapa orang, dan secara mendadak mereka semua dinyatakan menghilang setelah mengembalikan tiket tersebut. Kasus ini sama seperti yang dialami oleh Takeshi dan Noriko yang dinyatakan menghilang setelah menemukan tiket merah itu. Ketika Nana akan pergi dari stasiun, dirinya pun berpapasan dengan teman sekelasnya, yaitu Kanae. Kanae terlihat sangat ketakutan dan dia mengaku jika ada sosok arwah mengerikan yang hampir menariknya ke rel kereta api. Kemudian Nana meminta Kanae untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Kanae. Semua ini bermula ketika pacar Kanae bernama Shigeru memberikannya sebuah gelang misterius yang dia temukan di dalam kereta api. Shigeru langsung memasangkan gelang itu pada tangan Kanae. Tapi anehnya gelang itu sama sekali tidak bisa dilepas lagi. Kanae telah mencoba menggunakan tang untuk melepaskan gelang itu, namun hal itu tidak bisa membuat gelang itu terlepas. Beberapa hari setelah kejadian itu, Shigeru berubah menjadi sosok yang sangat aneh. Shigeru bahkan hampir membunuh Kanae dengan cara mencekiknya. Secara tak sengaja, Kanae pun mendorong Shigeru hingga terjatuh ke atas rel kereta api. Lalu datanglah kereta api yang melaju sangat cepat dan langsung menabrak tubuh Shigeru. Sebelum Shigeru meninggal, dia sempat memberitahu Kanae bahwa wanita bernama Yaiko adalah sosok yang jahat. Sejak saat itu, Kanae berusaha mencari tahu siapa itu Yaiko. Setelah mengetahui masalah Kanae, Nana memutuskan untuk membantu Kanae. Nana memiliki firasat bahwa Yaiko lah yang telah menculik Noriko dan Takeshi. Setelah mereka mencari tahu, ternyata gelang yang ditemukan Shigeru dan dipasangkan pada tangan Kanae adalah gelang milik Yaiko. Kemungkinan besar siapapun yang mengambil barang milik Yaiko, dia akan diteror dan dibunuh oleh arwah Yaiko. Setelah mengetahui hal itu, Kanae dan Nana pun bergegas pergi ke stasiun demi mencari tahu siapa itu Yaiko dan mengapa dia meneror banyak orang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Nana menerima telepon dari rumah sakit yang memberitahukannya bahwa ibu Nana mengalami kejang-kejang. Maka dari itu, Nana tidak bisa ikut dengan Kanae, dan Kanae pun terpaksa pergi ke stasiun hanya sendirian saja. Sebelum berpisah, Kanae mengajak Nana untuk berfoto berdua. Nana pun sangat senang karena untuk pertama kalinya dia memiliki seorang teman. Nana berjanji pada Kanae setelah urusannya selesai, Nana akan segera bertemu Kanae. Di stasiun kereta api, Kanae mulai berkeliling untuk mencari informasi tentang Yaiko. Namun di sana, Kanae malah diganggu oleh arwah Yaiko. Beberapa saat kemudian, Kanae menerima telepon dari Nana. Kanae pun meminta tolong pada Nana untuk segera datang ke stasiun. Tapi tiba-tiba saja arwah Yaiko mulai menarik Kanae hingga dia hampir terjatuh ke rel kereta api. Nana yang mendengar teriakan Kanae sesegera mungkin pergi ke stasiun untuk menyelamatkan Kanae. Tapi sampai di sana, Kanae tidak ada di stasiun. Lalu Nana pun mendatangi Shunichi untuk meminta tolong padanya. Merasa kasihan pada Nana, Shunichi pun memutuskan untuk membantu Nana. Shunichi berencana untuk bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Kawamura yang kemungkinan besar tahu tentang Yaiko. Tapi ketika berada di ruang barang hilang, Nana dan Shunichi sangat terkejut melihat Kawamura yang ternyata telah meninggal dunia. Sepertinya Kawamura ini sudah tahu jika Nana dan Shunichi akan mencari informasi tentang Yaiko. Kawamura yang tahu tentang masalah Yaiko memilih untuk bunuh diri saja agar dia tidak terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian Shunichi dan Nana pun mengambil beberapa berkas tentang kematian Yaiko yang ternyata disembunyikan Kawamura di dalam lokernya.
Yaiko ternyata meninggal dalam sebuah kecelakaan kereta api di dalam terowongan kereta api. Dalam berkas itu terlihatlah beberapa foto dari barang milik Yaiko, seperti tiket kereta api milik Yaiko dan juga gelang Yaiko. Selain itu, ternyata Yaiko juga melahirkan seorang anak ketika dia meninggal di rel kereta api. Kabar anak tersebut sampai saat ini tidak diketahui bagaimana nasibnya. Kemungkinan besar anak tersebut sudah meninggal bersama dengan Yaiko. Nana pun memiliki ide untuk mencari tulang belulang anak itu di terowongan tempat Yaiko meninggal. Nana berharap arwah Yaiko bisa tenang setelah bertemu dengan bayinya. Saat Nana dan Shunichi akan pergi ke terowongan itu, Nana menerima telepon dari Kanai yang ternyata masih hidup setelah diselamatkan oleh seorang wanita. Wanita itu kita sebut saja sebagai Ame. Ame bercerita pada Kanai bahwa dia adalah salah satu korban dari kejahatan arwah Yaiko. Arwah Yaiko telah membunuh anak Ame dan membuat Ame mengalami kebutaan pada satu matanya. Ame pun tahu jika Kanai saat ini sedang dalam bahaya dikarenakan dia menggunakan gelang milik Yaiko, dan oleh sebab itu dia pun menolong Kanai. Ame mengaku semenjak satu matanya buta, dia bisa menggunakan matanya yang buta itu untuk melihat sosok arwah Yaiko. Kembali lagi ke percakapan Nana dan Kanai. Kanai menelpon Nana dikarenakan dia ingin mengetahui keadaan Nana. Kanai dan Nana pun sangat senang mengetahui bahwa mereka berdua dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian Nana memberitahu Kanai jika dirinya ingin menyelesaikan semua teror ini. Sebelum pergi, Nana pun berterima kasih pada Kanai karena Kanai mau menjadi temannya. Selesai menelpon, Kanai berniat untuk pergi membantu Nana. Ame telah mencoba menghentikan tindakan Kanai karena bisa saja Kanai meninggal jika dia berada di dekat stasiun. Tanpa memperdulikan perkataan Ame, Kanai tetap memaksakan diri untuk pergi ke tempat Nana. Takut jika hal yang mengerikan terjadi pada Kanai, Ame pun akan menemani Kanai. Ketika mobil Ame akan melewati sebuah rel kereta api, tiba-tiba saja mobilnya mengalami mogok. Dari belakang, mobil itu seperti didorong ke tengah rel kereta api. Lalu sosok tak terlihat menarik Ame keluar dari mobil, sehingga hanya Kanai yang berada di dalam mobil. Secara perlahan, mobil itu terus bergerak maju dan berhenti tepat di tengah rel kereta api. Tak bisa lama datanglah kereta api yang langsung menabrak mobil di mana Kanai berada. Seketika Kanai pun langsung meninggal di tempat. Sebelum Kanai meninggal, Kanai meminta Ame untuk pergi menyelamatkan Nana. Ame pun segera pergi menyusul Nana dan Shunichi. Sesampai di sana, Ame meminta mereka untuk tidak lagi berurusan dengan arwah Yaiko. Namun perkataan Ame tidak didengarkan oleh mereka. Nana saat yakin adiknya yaitu Noriko masih hidup dan dia pun ingin menyelamatkannya. Pada akhirnya Ame pun ikut dalam misi penyelamatan adik Nana. Untuk mencapai terowongan itu, mereka harus menggunakan kereta api. Kemudian sampailah mereka di sebuah terowongan di mana Yaiko meninggal. Sebelum pergi ke tempat di mana Yaiko meninggal, Ame meminta Shunichi untuk tidak ikut. Lebih baik Shunichi menunggu di kereta api saja agar nanti ketika mereka kembali, mereka bisa langsung pergi dari sana. Lalu Ame dan Nana pun segera pergi ke tempat di mana Yaiko meninggal. Di tengah perjalanan, mereka akhirnya bertemu dengan arwah Yaiko. Arwah Yaiko mulai memperlihatkan detik-detik kematiannya akibat kecelakaan kereta api. Ternyata sosok yang telah membunuh Yaiko adalah iblis kuno yang mendiami terowongan itu. Iblis itu memang sering membunuh manusia yang berada di dekat terowongan itu. Bersamaan dengan detik-detik kematian Yaiko, Yaiko malah melahirkan seorang anak perempuan yang memiliki tanda lahir di dadanya. Alasan mengapa Yaiko bergentayangan adalah karena dia tidak tahu kondisi dan keselamatan anaknya tersebut. Dia pun bergentayangan untuk mencari tahu bagaimana kondisi anaknya, apakah anaknya masih hidup atau sudah meninggal. Setelah mengetahui hal itu, Nana pun secara tidak sengaja menemukan sebuah lorong di balik dinding terowongan. Nana pun masuk dalam terowongan itu dan di sana Nana menemukan patung dari iblis kuno yang telah menyebabkan malapetaka di terowongan itu. Setelah sekian lama berkeliling, akhirnya Nana pun menemukan Noriko yang sedang tertidur di atas tumpukan mayat. Semua mayat-mayat itu adalah korban dari kejahatan arwah Yaiko dan juga kejahatan iblis kuno. Kemudian Nana pun segera mengajak Noriko untuk pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba saja Yaiko muncul dan mulai merangkak mendekati mereka. Beruntung saja Ame segera datang untuk mencegah arwah Yaiko mendekati Nana dan juga Noriko. Sayangnya ketika mencoba menghentikan arwah Yaiko, Ame secara tidak sengaja tertusuk batu yang ada di lorong itu. Secara mendadak arwah Yaiko mulai menghilang tak kemana. Terungkaplah alasan mengapa arwah Yaiko menghilang adalah karena dia telah bertemu dengan anaknya yang ternyata adalah si Ame.
Hal ini terbukti dengan adanya tanda lahir pada dada Ame yang mirip seperti tanda lahir pada tubuh bayi Yaiko yang baru lahir. Tak berselang lama, Ame pun akhirnya meninggal akibat luka parah yang dialami oleh Ame. Kemudian Nana pun segera mengajak Noriko untuk pergi dari sana. Tentu saja perjalanan kabur itu tidaklah mudah karena sosok iblis kuno yang mendiami terowongan itu berusaha untuk mencegah kepergian mereka. Singkat cerita saja, Nana dan Noriko pun berhasil keluar dari lorong tersebut berkat bantuan dari Shunichi. Mereka segera pergi ke kereta api dan bergegas keluar dari terowongan itu. Pada akhirnya, Nana pun berhasil menyelamatkan Noriko. Setelah kejadian itu, Nana dan Noriko pun bisa hidup tenang bersama dengan ibu mereka. Ketika akan menjenguk ibu mereka di rumah sakit, Nana dan Noriko melihat berita di TV yang menyatakan jika Shunichi telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah kejadian di terowongan itu, Shunichi nekat kembali ke lorong yang ada di terowongan itu dan mulai meledakkan lorong beserta dengan terowongannya. Shunichi melakukan hal ini agar tidak ada lagi orang yang menjadi korban iblis kuno penunggu terowongan tersebut. Akibat kerusakan pada terowongan itu, maka terowongan itu akan ditutup total dan tidak akan beroperasi lagi sehingga tidak akan ada manusia yang mendekat ke arah terowongan tersebut. Shinaki memperlihatkan Nana yang akan pergi ke sekolah. Saat sedang termenung, Nana selalu memikirkan Kanae. Nana masih merasa sangat bersedih setelah kematian Kanae yang merupakan teman satu-satunya. Ketika Nana akan naik kereta api, Nana melihat arwah Kanae berada di sampingnya. Hal itu pun membuat Nana menjadi sangat senang. Meskipun Kanae telah meninggal, arwah Kanae akan tetap berada di samping Nana dan menemaninya kemanapun dia pergi. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah, gue maaf. Oke, see you next video guys.